Serang berdiri kepada Bruno Nando Zalando pada Beto Recto Colo Beto Gonzalez dan Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, baru saja beberapa menit yang lalu usai pertandingan Persib Bandung menghadapi Madura United. Persib menang dengan skor 3-2. Gol Persib dicetak oleh Bruno, 2 gol. Kemudian dicetak oleh Zalando melalui counter attack. Kemudian 2 gol Madura dicetak oleh Greg Nokolo dan Beto Gonçalves. Oke, sebelum kita masuk ke review taktikal situasi bagaimana bisa menyebabkan Persib mengalahkan Madura, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada petinggi Persib Bandung, Pak Teddy, yang mengapresiasi salah satu video yang aku upload analisis taktikal pertandingan Persib menghadapi Persija. Itu salah satu yang bisa kalian tonton teman-teman, yang aku tampilkan di link deskripsi video ini. Oke, kita masuk ke pertandingan ini. Di atas kertas Persib menggunakan pola 4-2-3-1. Ini aku ambil dari lapangbola.com ya, official match statistik dari Liga 1 Indonesia. Kemudian Madura pun demikian, 4-2-3-1 mereka gunakan di atas kertas dari lapangbola.com. Ada hal yang menarik kalau aku saksikan teman-teman, perubahan dari Persib Bandung, putaran 1, putaran 2, sampai dengan akhir-akhir selesainya kompetisi Liga 1 Indonesia. Apa itu? Ya, superioritas ataupun secara numerik. Pemain-pemain Persib ketika melakukan build up serangan lebih banyak. Beberapa momentum kita saksikan teman-teman, diupayakan pemain Persib lebih banyak unggul jumlah pemain daripada pemain-pemain Madura. Kalau kita tarik ke pertandingan belakang, pertandingan Madura yang baru saja selesai, pertandingan Arema, pertandingan Persija pun demikian, serupa teman-teman. Bagaimana maksudnya numerik ataupun superioritas? Oke, di sini aku terangkan teman-teman. Secara teori sepak bola, superioritas ataupun numerik teman-teman terdiri dari 3 akar, 3 aspek. Oke, terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, superioritas kuantitatif. Jadi, pemain Persib dimaksimalkan untuk unggul jumlah pemain daripada pemain lawan. Contohnya pada pertandingan Persib menghadapi Madura, build up dilakukan oleh Persib dari sektor kanan nih. Otomatis yang diekspos oleh Persib sektor kiri Madura United, karena kan Persib mainnya coba build up dari sektor kanan kan, benar kan? Nah, kemudian di situ ada 2 pemain Madura diletak, Persib letak 3 lawan 2. Otomatis permainan asosiatif, permainan keterikatan, permainan kombinasi akan mudah dilakukan. Sampai situ jelas ya teman-teman. Oke, superioritas kuantitatif. Yang kedua, superioritas kualitatif. Nah, inilah dia pentingnya teman-teman. Ketika Persib bermain dari sektor sayap atau sektor sayap kanan ataupun sektor sayap kiri ataupun tengah teman-teman, memiliki pemain-pemain yang berkualitas dari sisi duel 1 lawan 1. Nah, ketika kualitas pemain tersebut duel 1 lawan 1-nya oke, Persib apa yang akan bisa terjadi? Bisa menghasilkan gol-gol yang berkelas. Contohnya beberapa kali yang dilakukan oleh Bruno di beberapa pertandingan terakhir ataupun pemain-pemain Persib lainnya yang menciptakan gol. 1 lawan 1-nya kuat, apalagi proses gol Bruno dari crossing ya. Kuat banget untuk bisa menciptakan create dan gol Bruno yang kedua lagi teman-teman. Itu salah satu hal yang luar biasa. Kualitatif. Tadi ada pertama kuantitatif, kualitatif. Secara kualitas Persib memiliki itu, tahu mengeluarkan kekuatan itu, kemampuan itu. Dan terakhir, ini penting banget. Ini sama ceritanya seperti gol Zalando. Superioritas posisional. Posisi teman-teman. Jadi, pemain itu, Coach Robert teman-teman, secara individu kan tentunya ini pemain yang bertanggung jawab. Pada momen ini, pemain-pemain Persib Bandung tahu untuk mencari ruang kosong. Sehingga pemain-pemain Persib lainnya yang menciptakan peluang ataupun sedang menguasai bola memiliki opsi untuk memberikan bola ke yang aku sebutkan tadi, superioritas posisional, ke pemain-pemain yang menciptakan peluang, menciptakan ruang, dapat posisi kosong. Itulah dia. Jadi superioritas kuantitatif, pemain Persib semaksimal mungkin diunggulkan jumlah daripada pemain-pemain lawan. Misalnya 3 lawan 2, 2 lawan 1. Itu sering
kali terjadi tuh di pertandingan Madura menghadapi Persib ini. 2-1 pemain Persib unggul menghadapi 1 pemain Madura. Khususnya di babak pertama teman-teman. Di babak kedua memang Madura sudah meningkatkan, sedangkan kualitatif nggak usah kita heran ya. Pemain Persib bagus banget 1 lawan 1-nya. Dan posisional, pemain Persib mencari posisinya sangat-sangat oke. Bukan hanya pertandingan Persib menghadapi Madura, tetapi Persib Arema, Persib Persija. Kita tarik kita tarik di 3 pertandingan itu saja dulu ya teman-teman. Ini berbanding terbalik di awal-awal kompetisi Liga 1 Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Persib Bandung, dan itu udah pernah juga kita bahas. Dan menarik lagi teman-teman, ada salah satu hal pemain Persib yang menghidupkan situasi permainan superioritas kuantitatif, kualitatif, posisional. Siapa dia? Ya, Beckham. Nah, kalau kita perhatikan di pertandingan Persib menghadapi Madura ini, ketika Persib bangun serangan ataupun meng-create attacking mereka teman-teman, ya Beckham semaksimal mungkin mencari dan membantu untuk merapat ke daerah yang menguasai bola, mengisi posisi kosong tersebut agar timbul superioritas kuantitatif, unggul jumlah. Sehingga permainan asosiatif, permainan keterikatan 1-2 sentuhan akan mudah dan maksimal dilakukan. Di samping tentunya Beckham ketika bergerak teman-teman menarik pemain-pemain Madura sehingga apa? Sehingga shape organisasi defense dari Madura renggang. Sehingga pemain-pemain lain dapat memanfaatkan space-space tersebut. Tentunya apa? Hal ini kok bisa terjadi? Tentunya percaya proses salah satunya. Semakin terus ada pertandingan, tentunya pemain-pemain Persib juga beradaptasi terhadap keinginan coach Robert Rene Albert. Kan awal-awal kompetisi Liga 1 Indonesia kan seperti yang kita ketahui, kompetisi kita sempat vakum. Inilah dia perlunya match dimiliki oleh pemain-pemain itu. Bukan hanya pemain Persib, pemain-pemain lain penting match itu untuk mereka miliki. Sehingga apa? Sehingga rasa ataupun sehingga pemahaman mereka terhadap apa yang diinginkan pelatih bisa mereka pahami. Contohnya pada situasi sekarang ini yang dialami oleh Persib Bandung. Dan selanjutnya teman-teman, di pertandingan ini Persib beberapa kali melakukan press atas yang menyulitkan pemain-pemain Madura melakukan build up. Di samping mereka melakukan press atas, mereka menutup Hugo dan Slamet Nur Cahyo, nomor 10 dari pemain Madura. Coba perhatikan aja. Kalau nggak Abdul Aziz yang nutup, Rashid yang bergerak, misalnya nih Hugo ataupun Slamet Nur Cahyo yang jemput bola ke daerah permainan Madura, pasti diikuti tuh. Kalaupun nggak diikuti, ditutup jalur passingnya. Kalaupun nggak ditutupi jalur passingnya, diganggu pergerakan dari mereka tersebut. Nah, di sini yang aku apresiasi ya, Bruno Kantan YD ya gitu ya cara bacanya. Kalau misalnya salah cara bacanya, yang penting dari isi substansi tersampaikan. Jadi kita tarik dulu ke belakang, mantan pemain Persib Christian Eloko Gonzalez. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, di tahun 2017 kalau aku tidak salah ya, Eloko mengalami paceklik gol. Hampir 1,5 bulan nggak mencetak gol. Lalu tiba-tiba 1,5 bulan berikutnya, boom, mencetak banyak gol. Kemudian ditanya, di tahun 2020, 2021 kurang lebih sekitaran seperti itu ya teman-teman ya. Ditanya, apa yang terjadi pada momen tersebut? Kenapa Christian Eloko Gonzalez yang dikatakan udah menurun, nggak bisa mencetak gol, udah nggak produktif lagi, tiba-tiba bisa secara mendadak mencetak gol terus-menerus? Salah satu yang disampaikan Christian Eloko Gonzalez di situ, kepercayaan dari pelatih. Dan ketika Eloko mencetak gol terus bersama Arema FC pada saat itu, apa salah satu yang disampaikan oleh Christian Eloko Gonzalez? Terima kasih untuk pelatih yang memberikan kepercayaan. Dan kalau kita lihat teman-teman, apa yang terjadi terhadap Bruno Kantan YD, di samping David Da Silva cedera teman-teman, ya ada salah satunya andil aspek kepercayaan dari coach Robert Rene Albert. Kalau misalnya nggak ada kepercayaan dari coach Robert Rene Albert, bisa aja opsi-opsi yang lain diambil
oleh Coach Robert Rene Albert untuk lini depan Persib Bandung. Sampai situ clear ya teman-teman ya. Itulah dia pentingnya kepercayaan dimiliki oleh pelatih untuk pemain, dan pemain juga pasti ketika kepercayaan itu terus-menerus diberikan, pasti tinggal menunggu waktu aja. Nah, inilah dia ya pentingnya kepercayaan itu lagi terhadap pemain teman-teman. Apalagi Bruno ini kan baru bermain di Indonesia dan ya baru merasakan suasana kompetisi sepak bola Indonesia, dan aku juga teringat banyak sih pengalaman-pengalaman hal tersebut terjadi di sepak bola Indonesia, khusus pemain asing. Pemain asing Persib Bandung, David Da Silva. Pertama kali kalau nggak salah, David Da Silva, ralat kalau salah gue ya, bermain untuk Bayangkara FC ya, trial. Apa pada saat itu yang terjadi? Kita ketahui lah, beberapa pertandingan dites, paceklik gol, nggak mampu berikan kontribusi besar banyak bagi Bayangkara pada saat itu. Dan ketika David Da Silva bermain di tim yang lain teman-teman, dia bisa membuktikan bahwa dia sesuatu dan sekarang menjadi perebutan dan ke Persib Bandung. Itu pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik ya oleh fans-fans yang mungkin di layar kaca. Tapi secara jelas teman-teman, apa yang dilakukan oleh Coach Robert Rene Albert dari awal-awal kompetisi sampai dengan kompetisi sekarang sangat-sangat berbeda. Khususnya dari teoritikal sepak bola ya teman-teman. Superioritas kuantitatif, kualitatif, posisional mereka ciptakan. Superioritas ataupun permainan numerik ini lebih unggul jumlah daripada pemain lain, itu juga banyak ya dibicarakan oleh pelatih-pelatih luar negeri. Ya, di samping itu kalau kita berkaca tentang Madura United juga seakan-akan sampai menit 80-an lah ya, kehabisan ide untuk mencetak gol. Bagaimana caranya ke Persib Bandung. Kemudian 85, 88 seperti ada angin kedua bagi pemain-pemain Madura untuk bisa meng-create peluang dan menciptakan gol bagi Madura United. Tapi poinnya itu tadi ya, udah dapat ya gambaran apa yang terjadi di Persib Bandung. Sangat sederhana gini aja. Selesai kalian menonton video ini, coba santai, buka aja video.com. Ini bukan endorse aku ya, bukan endorse. Buka video.com, nonton replay match Persib menghadapi Madura, Persib menghadapi Persija, Persib menghadapi Arema. Perhatikan numeriksitas ataupun superioritas ditonjolkan oleh Persib Bandung. Nggak gampang seorang pelatih bisa mengeluarkan kemampuan superioritas kuantitatif, kualitatif, posisional. Dan itu ditunjukkan oleh Coach Robert Rene Albert. Dan yang terpenting, konsistensi yang diharapkan. Sampai sini aja videonya, bye.